Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lanjutkan pengajian ilmu tajwid, yang mana sampai saat ini kita pun masih berada di muqaddimah yang penting. Di antara muqaddimah ilmu tajwid yaitu mengetahui hakikat daripada tajwid, hakikat tajwid. Bahwa hakikat tajwid ini apabila kita ketahui, kita akan dengan mudah mengikuti mengambil pelajaran-pelajaran tajwid yang sebenarnya, tidak sampai salah memahami. Satu contoh salah memahami adalah dikira bahwa tajwid itu membuat orang membaca itu memaksa-maksa diri sampai bacaannya menjadi bacaan yang dawalem, umpamanya qaf dibaca qaf, umpamanya, dan lain-lainnya. Kesimpulannya, tajwid ini seharusnya adalah persis sebagaimana prakteknya qari Arab, Syekh Mahmud Al-Husari, Abdul Basit, dan seterusnya, yang mana mereka itu adalah Syekhul Maqari, guru daripada guru-guru Al-Quran, bukan di Indonesia tapi di Mesir, di pusat para qurra. Baik. Di antara hakikat daripada tajwid adalah tajwid itu mengandung arti mengindahkan. Jadi orang membaca Al-Quran harus menjadi indah dengan tajwid itu, tidak malah orang mendengarkan menjadi lelah, terkesan seperti malah menjadi jelek. Nah, di sini termasuk bumbu daripada tajwid adalah membaca Al-Quran dengan lagu. Lagu itu memang dianjurkan, diperintahkan. Ada hadis-hadis, walaupun ulama-ulama menafsiri hadis itu bermacam-macam lah. Tapi secara umum, malam yataghanna bil Quran itu diartikan yataghanna itu melakukan. Hanya saja ulama-ulama di negara Arab mempunyai beberapa pendapat tentang melakukan Al-Quran. Ada yang garis besarnya adalah biluhunil Arab, dengan lagu-lagu Arab. Alaikum biluhunil Arab, itu katanya hadis Rasul. Wa iyyakum biluhuni al-ajam, jangan menggunakan lagu-lagu non Arab. Dan ada lagi, termasuk batasan-batasannya adalah sebaik-baik orang membaca Al-Quran, yaitu orang yang kalau membaca Al-Quran, orang-orang mengira bahwa pembaca itu orang yang takwa kepada Allah. Dengan lagunya terasa sekali kalau dia itu khusyuk tidak seperti lagu-lagu nyanyian, tidak membentak-bentak, tidak berhura-hura. Ada lagi pakar tajwid dari Syria, yaitu Syekh Ayman Suwid, yang sekarang ada di Saudi Arabia dan menjadi guru daripada ulama-ulama Al-Quran di Saudi. Itu mengatakan bahwa melakukan Al-Quran memang diperintah, tapi tidak dengan lagu-lagu yang ada notnya. Ini lagu-lagu yang ada namanya, seperti baca dengan lagu Soba, baca dengan lagu Nahawan, baca dengan lagu Hijazi, seterusnya. Kata beliau, itu tidak ada zaman Nabi.
lagu itu ya lagu tabi'i, masing-masing orang membawakan lagu sesuai dengan tabiatnya sendiri-sendiri yang dia menyenangi, ya seperti itu. Bukan lagu-lagu yang ada batasan-batasan, ya harus begini tidak, ya seperti itu. Terus ditanya hukumnya bagaimana membaca Quran dengan lagu-lagu yang ada namanya itu, ada not-notnya itu. Katanya minimal makruh. Minimal, kata beliau loh ya, pendapat beliau. Adapun ulama-ulama Mesir tidak seperti itu ya. Pokoknya lagu itu asal sopan sesuai dengan ini Al-Quran gitu ya. Kadang-kadang ada lagu enak dibaca di luar sholat, tapi kalau dibaca di dalam sholat kok tidak pantas gitu, ada ya. Saya tidak bisa mencontohkan ya. Ada lagi pendapat ulama di Syria, lagu membaca Al-Quran itu dibatasi paling banyak itu 3 cengkoan atau 3 lekuan atau 3 apa istilahnya itu, 3 lengkuk, 3 engguk-enggukan. Umpamanya baca waladhdallin ya, cukup ghairil maghdubi alaihim waladdallin gak sampai seperti orang azan begitu, tidak ya. Karena kalau melebihi 3 lengkuan itu sudah diduga bahwa pembacanya itu membaca hanya untuk seni saja. Juga dikhawatirkan ada riya dan lain sebagainya. Tidak sebagaimana di Mesir. Kalau di Mesir malah dibuatkan semacam haflah Al-Quran. Kalau lagunya asik itu malah jimprak-jimprak, yel-yel seperti itu. Ini pendapat-pendapat ya, terserah kita ikut yang mana. Adapun Saudi Arabia ini pada umumnya qari itu memakai lagu ya, ada yang Hijaz, ada yang Nahawan, ada yang Soba. Tapi mereka itu tidak disebutkan dengan pindah-pindah lagu. Umpamanya Syekh Fulan itu selalu kalau membaca pakai lagu Soba. Terus saja seperti ciri khasnya. Seperti Syekh Abdul Basit kalau baca tartil itu pakai lagu Soba ya. Ya, Hudzaify lagunya ya itu saja sudah ya. Siapa? Sudah ya itu saja. Ini menghindari jangan sampai orang ketika membaca Al-Quran itu mikir nanti akan dibelokkan kemana gitu ya. Lama-lama menjadi jenuh gitu ya, seperti itu. Dan lagu ini bisa membantu tajwid. Karena untuk panjang-panjang yang panjangnya 6 harokat itu ya, kalau tidak dilakukan, orang akan tidak tahan lama. Apa itu tahan lama? Umpamanya waladhdallin ya. Baru waladhdallin itu sudah cukup. Padahal harus waladhdall. Kalau tidak menggunakan lagu akan kesulitan. Maka sebagai rumus waladhdallin 6 harokat, haqqah dan seterusnya itu panjangkan 4 harokat kenceng ditambah goyang-goyang 2 harokat. Waladhdallin. Jadi itu tidak usah menggerak-gerakkan tangan untuk menghitung panjangnya mat ya. Panjang 4 harokat ya sudah menjadi kebiasaan. Itu ditambah dengan 2 gerakan, 2 lingkuk-lingkuk, itu sudah menjamin panjangnya 6 harokat. Demikian pula lagu ini bisa menghindari orang untuk kehilangan mat atau kepanjangan. Seperti kalau kepanjangan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau dengan lagu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi panjangnya itu dibimbing oleh lagu. Ya. Ada sebagian pondok pesantren yang menganggap lagu itu menjadi penghambat orang belajar Quran menjadi sulit.
tajwidnya ya. Nah ini kok tidak seperti itu sebenarnya, karena guru mengajarkan baca Al-Quran dengan lagu itu tidak niat mengajarkan lagu. Yang membaca dengan lagu, murid menirukan juga kadang-kadang tidak niat untuk mengikuti lagu. Ya pokoknya ikut baca bersama, lama-lama bisa dengan sendirinya. Jadi lagu tidak menyibukkan orang daripada tajwid. Di antara berita yang menarik, ada salah satu kawan kita yang mondok di salah satu pondok di Jawa Tengah, yang mana di sana pondoknya melarang murid membaca Al-Quran dengan lagu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu seterusnya. Nah, kawan kita itu dari Jawa Timur biasa baca dengan lagu. Dia sebagai murid baru sebelum setoran dia deres pakai lagu. Ya, terus ada kawan-kawannya yang mendengarkan. Mas, jangan pakai lagu, nanti sama ditempelin sama Pak Kiai. Ya, akhirnya dia itu penasaran apakah betul mau ditempelin ya. Dia jarak ya, pokoknya nanti saya akan baca dengan lagu lah. Baca, tapi lagunya nggak akan bola ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya. Ya. Akhirnya kiainya tadi melihat, memandang kepada murid tadi. Setelah membaca, dia tadi menepuk punggungnya murid tadi. Bagus. Ya. Jadi begitulah. Saya sendiri pernah mendengarkan seorang imam dari Mesir yang menjadi imam di Jeddah. Tajwidnya bagus, suaranya bagus, lagunya sedang-sedang. Ya, enak gitu ya. Ibaratnya kalau seperti rambut itu kalau keriting orang nggak seneng, tapi kalau bergelombang gitu aja orang, masya Allah cantiknya gitu ya. Ya, jadi jangan sampai berintik, jangan sampai sibuk hanya untuk membuat lagu, tapi jangan menganggap bahwa lagu itu haram, atau jangan menganggap sebagai penghambat, ya, begitu. Dan Saudi Arabia sendiri mengakui bolehnya lagu, sehingga di Saudi itu ada musabaqah hifdzul Quran, juga ada hifdz ma'at tilawah, seperti yang dipraktikkan di Indonesia ini kan mencontoh Saudi Arabia, 1 juz plus tilawah. Nah, kata-kata tilawah itu diartikan membaca dengan lagu-lagu. Memang kata-kata tilawah itu utlu itu berbeda dengan iqra ya. Iqra ya asal membaca, tapi kalau utlu bacaan yang merdu ya. Dan tersebut dalam sejarah bahwa banyak imam-imam dulu itu membaca Al-Quran, seperti Abu Musa al-Asy'ari yang membaca Al-Quran dengan lagu dan suara yang indah. Rasulullah lewat di sebelah rumahnya pada malam hari. Terus besoknya Rasulullah berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari, "Wahai Abu Musa al-Asy'ari, saya tadi malam mendengarkan bacaanmu. Masya Allah, sungguh Allah telah memberimu seruling daripada serulingnya Nabi Dawud." Nah, bagaimana jawabnya Abu Musa al-Asy'ari? Masya Allah, seandainya saya tahu kalau engkau dengarkan wahai Rasulullah, tentu saya akan bisa membaca lebih indah lagi daripada itu untuk menyenangkan hati Rasulullah. Pada suatu hari Siti Aisyah pulang malam hari terlambat. Ditanya oleh Rasulullah, ya maksudnya pulang dari masjid ya. Tidak oleh Rasulullah, loh tumben kok terlalu malam? Jawabnya, iya wahai Rasulullah, saya tadi mau pulang tapi saya seperti tertahan dengan mendengarkan bacaan salah seorang sahabatmu yang membaca Al-Quran dengan enak sekali, sehingga saya tuh seperti malas mau pulang. Siapa itu Rasulullah? Aisyah, itu sahabat Salim bin siapa? Kata Rasulullah, alhamdulillah yang telah menjadikan salah satu umatku ada yang seperti itu ya. Imam Syafi'i itu juga kalau membaca Al-Quran enak pol, sampai ada orang yang
tersungkur sujud di hadapannya, ya. Saking enaknya bacaan beliau. Kira-kira sebagai para hufad itu ya, kalau baca Al-Quran itu tidak tergesa-gesa, tidak asal selesai gitu aja ya. Ya, kita belajar dikit-dikit lagu, pasti ya. Kalau toh tidak bermaksud biar semakin laris ya, ya kita bermaksud untuk berdakwah dengan Al-Quran, di mana berdakwah dengan Al-Quran itu termasuk wajahidhum bihi jihadan kabira. Jihadlah Anda dengan Al-Quran dengan jihad yang besar. Mungkin dari sisi indahnya Al-Quran, dari sisi balaghahnya, dari sisi kandungannya dan seterusnya. Jadi di antara hakikat daripada tajwid adalah biar Al-Quran ini terasa indah, ya. Itu. Hakikat tajwid berikutnya yaitu bahwa tajwid ini harus sejalan dengan lisan Arabiyyin, lisan orang Arab, bilisanin Arabiyyin mubin. Ya, jadi orang kalau membaca Al-Quran dengan tajwid yang sesungguhnya, maka akan sulit dibedakan apakah si pembaca itu Arab atau bukan Arab ataukah orang mana. Adapun kalau ada orang baca Al-Quran kok bisa diketahui bahwa pembaca itu orang mana. Umpamanya fi fi'ataini taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahum. Oh, ini yang baca mungkin orang Aceh, mungkin orang Bali ya. Hum fiha khalidun. Oh, mungkin yang baca orang Madura barangkali ya. Dan seterusnya. Jadi betul-betul lisan Arab. Di antara lisan Arab adalah makhraj-makhraj itu mengikuti orang Arab lah. Seandainya orang Arab membaca ain ya, famani adada alaikum fa'adatu alaihi bimisli ma adada alaikum. Kok ada guru di Indonesia mengajarkan famani adada alaikum fa'adatu alaihi bimisli ma adada. Tentunya kita memihak kepada bacaan Arab. Di Indonesia إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلن قال إنما. Ya, kita ikut orang Arab lah, qari Arab. إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. Seterusnya, umpamanya tentang tebal. Orang-orang Arab tebal itu ya berbunyi dhalin bukan bulin. Kalau di Indonesia guru-guru mengajarkan dul, orang Arab dal, kita ikut Arab karena mereka yang lebih tahu dan bahasa Arab bahasa mereka dan mereka lebih memahamilah ya. Walaupun tidak sedikit juga orang-orang Arab yang tidak pandai tajwid ya, yang kalau baca Al-Quran ngawur-ngawur juga banyak ya. Secara umum kita memilih mengikuti bacaannya qari Arab. Maka tidak salah seandainya kita ini muqabalah, di samping belajar ke guru-guru, kita juga mendengarkan, pernah nyemak bacaan Syekh Mahmud Al-Khusari dari awal sampai akhir, pernah nyemak bacaan Syekh Abdul Basit untuk bagaimana membandingkan ya. Kalau baca minkum itu minkum atau minkum, kalau baca antum itu antum atau ke antum. Ya, kita muqabalah dengan qari Arab. Ya, bilisanin Arabiyyin mubin. Ya. Kemudian ya Arab itu sendiri juga ada sedikit kecenderungan. Ya. Kalau Mesir itu ya agak lebih condong ke seni, sehingga ada bacaan-bacaan yang orang Syria menganggap bahwa orang Mesir itu ya mengembangkan tajwid, diindah-indahkan sampai melanggar tajwid ya. Umpamanya tasdid tidak begitu ditekan ya, wa ayyub maksudnya wa ayyub ya. Umpama qalqalah diringankan betul, ma'ab gitu aja ya.
Lah begitu ini ya kita harus membandingkan antara Arab Syria, Arab Saudi, Arab Mesir dan seterusnya ya. Kalau mau hati-hati, justru saya menyarankan untuk Syria itu lebih hati-hati di dalam batasan-batasan tajwid. Ya.